Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikum. Alhamdulillah, sore ini kita bertemu kembali untuk meneruskan pelajaran kita bahasa Arab, dan insya Allah kita teruskan di yang terakhir kita berhenti. Kemarin kita ada latihan ini ya, PR. Jadi membuat fi'il amr dari kata istama'a yastami'u dan darasa yadrusu. Baik, kita bacakan dulu sebelum masuk ke pembahasan yang baru. Nah, baik. Dari kata istama'a yang pertama ya, istama'a untuk anta yang ini dulu. Baik, berarti dari fi'il mudhari'nya yastami'u gitu ya. Yastami'u kalau untuk anta jadinya apa? Apa jadinya? Depannya tinggal diganti dengan huruf apa? Ta. Nah, berarti menjadi apa? Tastami'u. Nah, menjadi tastami'u. Itu langkah pertama. Langkah kedua, apa caranya? Hapus huruf ta awal. Nah, huruf ta ya, huruf awalnya itu huruf ta, kita hapus. Berarti kita tulis mulai dari huruf sin. Sin, ta, mim, ain. Sinnya sukun, ta, mi'u. Nah, setelah dihapus, lihat kita. Awalnya berarti menjadi huruf sin dan huruf sinnya sukun. Ditambah hamzah wasal atau tidak? Ditambah. Nah, ditambah hamzah wasal depannya yang bentuknya seperti alif ya. Kemudian tulis lagi. Stami'u. Langkah ketiga apa? Jazmkan akhirnya. Cara menjazmkannya ini diapain? Disukunkan. Nah, berarti ainnya jadi sukun. Nah, terus nomor 3, ainnya ainnya yang tadinya domah kita sukunkan. Langkah keempat cara membacanya. Lihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya adalah huruf ta ya. Huruf ketiga berarti fathah. Kalau huruf ketiganya fathah, hamzah wasalnya apa harakatnya? Kasroh, sahih. Berarti menjadi istami' gitu ya. Istami'. Ini berarti perintah untuk anta. Sekarang untuk antuma, ya, samping kiri ya. Untuk antuma dari kata yastami'u, kita rubah menjadi antuma. Dari kata yastami'u, kalau untuk antuma jadi apa? Depannya ganti dengan huruf apa? Ta. Naam ya. Depannya diganti dengan huruf ta. Mi. Kemudian belakangnya di fathahkan. Nah, ainnya difathahkan ditambah apa? Alif dan nun kasroh. Berarti tastami'ani gitu ya. Tastami'ani. Untuk antuma tastami'ani. Baik.
Langkah berikutnya adalah apa? Hapus huruf awal. Berarti huruf ta-nya kita hapus, mulai tulis dari huruf sin, ta, ain, mim, ain, nun. Sinnya sukun, ta, mi, ani, ya. Kemudian setelah dihapus, huruf pertama adalah huruf sin dan dia sukun. Berarti ditambah hamzah wasal atau tidak? Ditambah hamzah wasal. Apa yang bisa dibaca ya? Sukun. Berarti kita tambahin hamzah wasal, kemudian tulis lagi sin, ta, mim, ain, apa? Salah. Ta, mim, ain, nun, kasroh. Ta, mi, ani. Langkah ketiga apa? Jazmkan akhir. Cara menjazmkannya untuk ini gimana? Dibuang huruf apa? Huruf awal. Lah, cara menjazmkannya dibuang huruf nun. Ya, belakangnya kita buang huruf nunnya ya. Nunnya kita buang. Berarti tulis lagi hamzah wasal, ta, mim, ain, ta, mi, a. Nunnya hilangkan. Sudah. Ya. Nah, sekarang cara yang keempat adalah cara membaca hamzah wasal atau harakat hamzah wasal. Ditentukan oleh huruf ketiga. Huruf ketiga huruf ta dan harakatnya fathah. Kalau huruf ketiga fathah, maka hamzah wasal harakatnya Kasroh. Berarti menjadi bacaannya apa? Istami'a. Itu ya. Berarti istami'a ini untuk antuma. Maaf. Apa? Paham. Oke, seterusnya. PR yang kedua. PR yang kedua dari kata darasa yadrusu, belajar ya. Yadrusu untuk huwa. Nah, sekarang kita rubah untuk anta. Dari kata yadrusu untuk anta apa? Depannya tinggal diganti dengan huruf Ta. Menjadi apa? Tad. Tadrusu. Baik. Kemudian langkah kedua apa? Hapus awal. Nah, berarti hapus awal. Huruf apa yang dihapus? Huruf ta. Nah, berarti kita tulis huruf dal, sukun, ro, doma, sin, doma. Nah, setelah dihapus tambah hamzah wasal atau tidak? Ditambah. Karena huruf pertama sukun ya. Tulis hamzah wasal, dal, sukun, ro, doma, sin, doma. Langkah ketiga, jazmkan akhir. Cara menjazmkannya gimana? Sukun. Cara menjazmkannya adalah sukunkan, karena ini berharakat kan? Disukunkan. Jadi huruf sinnya yang tadinya domah kita sukunkan. Nah, terus sinnya sukun. Nah, baru sekarang yaitu cara memberi harakat hamzah wasl. Yang pertama itu ya. Dilihat huruf ketiga. Huruf ketiga adalah huruf ro. Harakatnya dhammah. Nah, kalau huruf ketiga harakatnya dhammah, maka hamzah wasalnya harakatnya apa? Dhammah. Sahih, mumtaz. Jadi berarti bacaannya apa? Udurus. Udurus. Nah, udurus berarti artinya belajarlah anta. Baik, sekarang untuk antuma. Untuk antuma, yadrusu. Dari kata yadrusu untuk antuma jadi apa? Tadrusan. Naam, depannya diganti dengan huruf ta, ya. Sinnya dipathahkan, ditambah alif dan nun kasroh. Jadi tadrusani, gitu ya. Menjadi tadrusani. Langkah kedua, hapus huruf awal. Huruf awalnya adalah huruf ta. Kita hapus. Berarti mulai tulis dari huruf dal sukun, ro, doma, sin fathah, nun kasroh. Setelah dihapus, apakah ditambah hamzah wasal atau tidak? Ditambah. Karena sukun ya depannya. Maka tambah hamzah wasal, dal, terus lagi, ro, doma, sin fathah, nun kasroh. Langkah ketiga, jazmkan akhir. Cara menjazmkannya gimana? Yang ini?
buang huruf nun, sahih. Maka ini ya, nunnya kita buang menjadi sampai huruf rusa, gitu ya, sampai huruf sin fathah. Nah, sekarang cara membacanya, langkah keempat cara membaca hamzah wasal. Hamzah wasal ditentukan oleh huruf ketiga. Huruf ketiga adalah huruf ro dan ro-nya berharakat dhammah. Maka hamzah wasal harakatnya Doma. dhammah, sahih. Berarti ud ru sa. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, berarti kita sudah mempelajari apa? Fi'il amar. Fi'il amar untuk siapa? Anta dan antuma. Nah, anta dan antuma. Nah, ini sudah nih, kita sudah pelajari. Yang belum berarti sini antum. Kemudian apa? Anti dan antuna. 3 lagi. Sekarang kita masuk ke antum nih. Sekarang kita masuk ke antum. Nah, kita buka lembaran baru. Ini catatan ini bisa dikirim nanti ya, kirim PDF saja ya, biar kalian bisa buka-buka nanti atau bisa di print sekalian. Kita masuk ke fi'il amar untuk antum. Oke. Kalau lembaran dulu. Nah, sini kita tulis judulnya Fi'lul amri. Fi'lul amri titik 2 antum. Antum ya, ini ya. Fi'il amar untuk antum. Baik, caranya sama ya seperti yang tadi. Baik, berarti kita tulis misalkan ngambil kata yang tadi yaitu darasa apa ya? Rusu. Nah, darasa ya rusu. Kita mau membuat fi'il amar untuk antum. Di sini kita tulis antum. Antum titik 2. Langkahnya sama. Langkah pertama berarti ambil fi'il mudhari untuk antum. Fi'il mudhari yang ini ya, yang yadrusu ya. Ini fi'il mudhari yadrusu. Untuk antum perubahannya apa? Siapa yang ingat? Nah, untuk antum apa perubahannya? Depannya huruf ta. Kemudian belakangnya apa? Belakangnya domakan ditambah waw sukun dan nun fathah. Nah, ingat ini ya. Nih kaidahnya. Depannya huruf ta, belakangnya didomakan ditambah waw sukun dan nun fathah. Nah, ini berarti kaidahnya. Ini kaidahnya kita satunya di bawah. Type 1 ya, nomor 1. Berarti dari kata yadrusu menjadi apa? Dari kata yadrusu kalau untuk antum jadi apa? Jadi apa? Iya, depannya huruf ya-nya ganti dengan huruf ta. Nah, berarti menjadi tade, gitu kan? Rohnya tulis biasa saja, tadru. Sinnya, lihat nih, ada perintah, huruf terakhir domahkan. Dia sinnya sudah domah, berarti tidak usah dirubah lagi. Tadrusu. Baru ditambah waw sukun dan nun fathah. Berarti menjadi tadrusuna. Paham sampai situ? Langkah pertama? Paham. Paham ya? Paham. Ada yang belum paham? Bicara. Paham ya?
Paham tidak cara merubahnya? Kau yang Ayo. apa? Mana? Menjadi tadrusuna dari kata yadrusu menjadi tadrusuna. Paham ya? Belum. Baik. Belum Kalau paham. paham? Belum? Siapa yang belum paham? Apa? Ya keluar Rosid. tadi. Nah, perhatikan Rosid. Perhatikan sini Rosid. Ini kita mau membuat fi'il amr untuk antum sekarang. Untuk antum itu kaidahnya ya, depannya huruf ta, jadi huruf pertama nih ya dari kata yadrusu nih kita mau membuat fi'il mudhari, mau ngambil fi'il mudhari atau membuat fi'il mudhari untuk antum dari kata yadrusu. Yadrusu ini untuk huwa. Yadrusu untuk huwa. Kalau untuk antum, maka kaidahnya depannya diganti dengan ta, dengan huruf ta, ini dia. Belakangnya didomahkan, ditambah waw sukun dan nun fathah. Ini ya, ini kaidahnya. Maka kita praktekkan, masukkan ke yadrusu tadi. Berarti Kata- jadi tadarusuna. Nah, begitu menjadi tadrusuna sahih. Kakak berikan kurung ya. Berarti dari kata yadrusu ini atas, depannya ganti dengan huruf ta. Yang tadinya ya ganti dengan ta menjadi tade. Roknya kita tulis seadanya, tade ru. Sinnya ini huruf terakhir nih. Sinnya huruf terakhir. Perintahnya adalah domahkan. Dan sinnya sudah domah, berarti tidak usah dirubah lagi. Langsung tadrusu. Tambah waw sukun. Sin bisa nyambung ke waw sukun, maka sambungkan ya. Tadrusu nun fathah. Tadrusuna. Begitu. Paham Rosid? Paham ya? Nah. Oke, kalau paham, kita teruskan. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Hapus huruf Awal. awal. Nah, sama ya langkahnya ya. Langkahnya sama, yaitu langkah kedua hapus huruf awal. Berarti huruf apa yang dihapus ya Rosid? Ta, sahih. Nah, berarti kita hapus taknya, tulis mulai dari huruf dal sukun, ro doma, sin doma, waw sukun ya. Tulis seadanya. Nah, sekarang setelah dihapus nih, setelah dihapus tambah hamzah wasal atau tidak? Tambah. Kenapa ditambah? Karena depannya sukun. Ya, depannya Nah, sukun. karena depannya sukun. Maka kita tambah hamzah wasal, berarti menjadi dal sukun tuna. Ustaz. Waalaikumsalam. Buka halaman berapa tuh? Buka Marhaban. halaman. Ya. Kita sekarang membuat fi'il amr untuk antum di halaman Oh, terakhir. enggak pakai halaman lagi ya? Di halaman terakhir. Oh. Ada di halaman terakhir. Cuman lebih jelasnya karena di situ sedikit ya. Situ sedikit, maka kakak penjelasannya lebih meluas di sini. Supaya lebih banyak. Perhatikan aja. Ya, perhatikan aja di sini. Tidak usah menulis ya. Tidak usah menulis, perhatikan aja dulu. Iya Ustaz. Nah, kakak ulangi lagi ya, perhatikan untuk kalau lagi namanya siapa, Hilmi ya, Hilmi ya. Iya Kak. Nah, perhatikan untuk Hilmi nih ya, yang baru masuk. Kau ulangi lagi ya. Kita akan membuat fi'il amr dari kata darasa yadrusu, dari kata ini. Dan fi'il amrnya itu untuk antum ya. Untuk antum artinya kalian laki-laki atau kamu laki-laki 3 orang ke atas. Tuh ya. Dari kata darasa yadrusu artinya belajar. Artinya belajar ya. Kita akan membuat fi'il amr dari kata ini. Fi'il amr itu berarti artinya belajarlah gitu ya. Maka caranya yang pertama adalah ambil fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari'nya yaitu yadrusu. Dan darasa yadrusu ini selalu untuk huwa di dalamnya ya. Di huwa, untuk huwa. Yadrusu artinya dia sedang belajar. Kalau untuk antum, maka langkahnya adalah ya. Kakak hapus lagi. Kalau untuk antum caranya huruf awal diganti dengan huruf ta, strip. Nah, ini strip maksudnya itu perubahan belakang ya.
Nah, belakangnya, huruf belakangnya didomahkan, ini huruf terakhir, ditambah waw sukun dan nun fathah. Ini tambahannya. Jadi Tadrusuna tambahannya, gitu Ustaz. na'am sahih ahsanta mumtaz barakallah. Paham ya Hilmi ya? Paham. Nah, alhamdulillah. Baik. Berarti dari kata yadrusu kita mau ambil fi'il mudhari untuk antum menjadi huruf ya-nya diganti dengan huruf ta menjadi tad. Ro-nya tulis tadru, sin-nya domahkan tambah waw sukun dan nun fathah. Jadi tadrusuna. Paham ya Hilmi ya? Paham Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Baik, langkah kedua ya. Langkah kedua dihapus huruf awal. Ini kemarin nih belum masuk nih. Langkah-langkahnya ada di situ ya di buku ya, di buku lembaran 1 terakhir kalau nggak salah ada fi'il amr situ. Ya, ada fi'il amr. Atau kalau mau dilihat di sini juga tidak apa-apa nih, halaman pertama kemarin. Di grup boleh ambil dari grup silahkan ya. Atau kalau dari sini nggak masalah. Nih, soalnya kita udah banyak halaman. Nah, ini dia. Ini langkah kedua. Kakak baca dulu ya langkah-langkahnya nih. Langkah pertama tadi ambil fi'il mudhari. Ini langkah pertama. Kita sudah ambil fi'il mudhari'nya. Langkah kedua nih, sekarang masuk ke langkah kedua. Hapus huruf awal ya. Kemudian catatannya jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasl ya. Jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasl apa? Kemudian langkah yang ketiga jazmkan akhirnya. Nah, sekarang kita untuk antum nih ya. Sekarang untuk antum nih. Anta sudah, antuma sudah. Sekarang antum. Antum cara menjazmkannya adalah buang huruf nunnya nanti ya. Buang huruf nanti akhir. Kemudian catatannya khusus untuk antum nih. Untuk antum ada catatan. Tambah alif setelah dibuang huruf nun. Jadi nanti harus ditambah alif nih. Kemudian langkah yang keempat, cara menentukan harokat hamzah wasalnya, dilihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya doma, hamzah wasalnya doma. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, hamzah wasalnya kasroh. Baik, kita selangkah demi selangkah, ya. Selangkah demi selangkah. Kalau mau silahkan screenshot dulu ini, kemudian nanti kita lihat atau di grup ada ya, di grup ada. Nanti buka grup tuh. Yang kemarin nggak kirim, pekan lalu itu fotonya ada. Kita kembali lagi. Nah, ya teruskan ya. Langkah pertama berarti sudah nih, kita ambil fi'il mudhari. Langkah pertama diambil fi'il mudhari. 1, kita tulis saja nggak masalah di sini ya. Langkah membuat fi'il amr. Fi'il amr untuk antum ya. Untuk antum. Baik, nggak masalah. Kita pisah-pisah. 1, ambil fi'il mudhari. Fi'il mudhari tentu untuk antum ya. Mudhari antum. Langkah yang kedua, hapus awal. Kemudian catatannya jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasal. Jika sukun setelah dihapus ke bawah tambah hamzah wasal. Hamzah wasl. Hamzah wasl berupa alif begini. Baik, kemudian langkah ketiga. Langkah ketiga jazmkan akhir. Baik. Nah, kita tulis di sini khusus untuk antum ya. Ini antum. Nah, cara menjazmkannya adalah untuk antum nih, caranya adalah buang nun. Buang nun. Kemudian setelah dibuang tambah alif.
tambah alif. Nah, ya. Kemudian langkah keempat, cara menentukan harokat hamzah wasl. Cara menentukan harokat hamzah wasl. Hamzah wasl. Ini dia ya hamzah waslnya. Dan caranya adalah lihat huruf ketiga. Lihat huruf ketiga. Ini ibarat huruf ketiga nih, garis ini ya. Dan ini hamzah waslnya. Ini dia huruf ketiga. Huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya domah, maka hamzah waslnya domah. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, kakak kurung ini ya, hamzah waslnya kasroh. Baik, kita praktekkan sekarang ya. Tadi untuk antum langkah pertama, kasih nomor ya, satu persatu langkahnya. Langkah pertama ambil fi'il mudhari sudah. Sekarang langkah kedua adalah hapus awal ya. Nah, hapus awal, huruf apa yang dihapus? Ta. Huruf ta. Nah, berarti kita tulis lagi huruf dal sukun, taknya buang ya. Ro, domas, suna itu. Setelah dihapus, lihat tuh. Jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasl. Ini setelah dihapus sukun atau tidak huruf pertamanya? Sukun. Sukun, berarti tambah hamzah wasl atau tidak? Tambah. Tambah, makanya kita tulis tambah hamzah wasl bentuknya alif ya. Dan ya, drusuna. Berarti sekarang masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah apa? Jazmkan Akhirnya. akhir. Nah, cara menjazmkannya apa? Buang apa? Buang nun. nun. Nah, buang nun, kemudian tambah Alif. Nah, nunnya ujungnya buang nih. Nun ujungnya buang. Kita tulis lagi di bawah. Buang. Nah, itu, kemudian nunnya dibuang, ganti dengan alif. Nah, gitu ya. Nunnya dihilangkan, ganti dengan alif. Kemudian langkah keempat adalah cara menentukan harokat hamzah wasl. Cara menentukan harokat hamzah wasl adalah lihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya domah, hamzah waslnya domah. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, hamzah waslnya kasroh. Nah, kita lihat sini. Huruf ketiga dari nomor 3 ini huruf apa ya Hilmi? Iya Ustaz. Huruf ketiga di nomor 3 ini huruf apa? Yang nomor 3 yang mana Ustaz? Ini nomor 3 ini, nomor 3. 1, 2, 3. Coba buletin Ustaz. Kurang kelihatan. Oh itu. Nah, sin. huruf apa? Sin Ustaz. Coba hitung. Alif. Ingat hitung huruf yang pertama hamzah wasl. Apa? Huruf apa? Ro. Ro. Naam. Ro-nya harokatnya apa Hilmi? Doma Ustaz. Nah, kalau haroknya doma berarti hamzah waslnya harokatnya apa tadi ya? apa? Kalau doma, lihat nih, ini. Kalau doma, hamzah waslnya Doma juga. doma. Nah, berarti bacanya apa? Jadinya betul. Berarti fi'il amr untuk antum jadi apa? Udrusu. Nah, begitu. Apa artinya udrusu? Apa artinya belajarlah? Kalian. Nah, belajarlah kalian. Apa? Paham ya? Ada yang belum paham? Siapa yang belum paham? Paham semua? Baik, kalau paham semua contoh yang kedua. Paham nggak, Rosid?
Paham tidak? Belum paham. Belum paham? Di mana yang belum paham, Rosid? Rosid, di mana yang belum paham? Perhatikan nggak barusan? Tadinya keluar, Tat. Itu masalahnya ya. Kalau tidak perhatikan kemudian belum paham, itu bukan salah kakak ya. Nomor 3. Harus memperhatikan. Nomor 3 itu dibuang nun tambah alif. Yang tadinya ada nunnya nih. Kemudian nunnya dibuang ditambah alif, tambahkan alif gitu. Baik, Rosid perhatikan sini ya. Kita coba yang kedua nih. Coba yang kedua, harus diperhatikan ya. Kalau nggak diperhatikan nggak bisa. Kita ngambil fi'il amr dari kata kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Nah, kataba yaktubu. Kalau kalian memperhatikan, insya Allah bisa mudah ini ya. Yaktubu. Nah, baik. Kita tulis di sini untuk antum. Titik 2 ya. Nah, ini langkah yang pertama. Berarti dari kata yaktubu, kalau mau membuat fi'il amr, kita ambil fi'il mudhari dari kata yaktubu ini. Nah, baik. Yaktubu kalau untuk antum apa? Tadi ingat kaidahnya 01 tuh. Depannya diganti dengan huruf ta, belakangnya didomahkan, tambah waw sukun dan nun fathah. Berarti menjadi apa? Yaktubuna. Naam, saya taktubuna. Paham tidak, Rosid? Aina Rosid? Saya Paham tidak? apa tadi? Mana katanya, Tat? Nih dari sini nih, yaktubu. Dari yaktubu ini kita mau menjadikan fi'il mudhari untuk antum. Caranya sama. Dari kata yaktubu tinggal dirubah huruf ini. Depannya huruf ta, belakangnya didomahkan, tambah waw sukun dan nun fathah. Jadi apa, Rosid? Enggak Rasid ah. Mana? Enggak kedengeran. Nggak kedengeran? Kedengeran katanya. Tidak kedengeran. Perhatikan, Rosid. Lihat sini. Kita mau menjadikan fi'il mudhari ya. Menjadikan fi'il mudhari dari kata yaktubu ini untuk antum. Kita jadikan nih untuk antum. Nah, kata sini. Untuk antum itu kaidahnya ya. Kaidahnya nih. Ya, kata di sini ya. Ini huruf ya diganti dengan huruf ta. Huruf ba ini didomahkan. Kemudian ditambah waw sukun dan nun fathah. Begitu. Jadi apa, Rosid? Paham. Apa? Paham. Lah, kakak nggak nanya paham atau tidaknya. Kakak bertanya, dari kata yaktubu, depannya huruf ya diganti dengan huruf ta, belakangnya didomahkan, tambah waw sukun dan nun fathah. Menjadi apa jadinya? Taktubuna. Naam, begitu. Taktubuna. Paham tidak, Rosid? Paham. Paham ya? Yang lainnya paham tidak? Nisa, paham tidak? Nisa paham tidak? Paham? Paham. Nabila? Paham. Nabila? Ya, Paham tidak? paham Ustaz. Paham. Iqbal? Paham. Hanan? Keluar. Hanan keluar. Hilmi? Paham Ustaz. Yasmin? Alhamdulillah. Hansa? Paham Ustaz. Paham ya? Insyaallah. Yasmin dengan Hansa insyaallah. Siapa lagi? Hanan ini Hanan ada lagi nih. Hanan, paham tidak Hanan? Paham Ustaz. Paham ya? Nah, alhamdulillah. Kalau paham berarti langkah pertama menjadi taktubuna gitu ya. Nah, tulisnya di sini langkah pertama menjadi taktubuna. Itu langkah pertama.
Langkah kedua baca ya Nabila. Nih yang di layar, baca yang di layar. Langkah kedua nih. Nabila baca. Hapus awal Hapus awal, betul. Terus jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasal. naam, jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasal. Nah, sekarang berarti dari langkah 1, ya langkah pertama tadi, hapus awalnya. Awalnya huruf apa? Tak. Huruf ta. Naam, kita hapus taknya ya. Berarti Ya, tulis mulai dari huruf kaf, ta, ba, waw, nun, fathah. Berikan harokat sesuai dengan yang nomor 1. Kafnya sukun, taknya doma, ba-nya doma, waw sukun, nun fathah. Nah, sudah dihapus awal. Kemudian tadi apa? Jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasal. Nah, di sini sekarang tambah hamzah wasal atau tidak? Tambah. Karena huruf kafnya sukun. Maka kita tambah hamzah wasal, afwan. Tambah. Naam. Hamzah wasal, kaf, ta, ba, waw. Tubuh. Nah, langkah ketiga baca ya Nisa. Baca langkah ketiga. Ya, aku sekali. Mana? Bahasa. Nah, baca langkah ketiga. Nih. Jazm kan? Jazmkan akhir. Iya, baik. Cara menjazmkannya apa untuk antum? Antum buang huruf nun tambah alif. Naam, buang nun tambah alif. Sahih. Berarti kita ingat nih, yang dibuang tuh nunnya belakang ini ya, belakang. Buang nunnya, kita buang huruf nunnya. Kaf sukun, ta doma, ba doma, waw sukun. Nunnya tidak usah diikut, buang. Nah, setelah dibuang tambah alif. Alif. Nah, begitu, paham? Paham. Baik, sekarang langkah keempat. Baca ya Iqbal. Cara menentukan harokat hamzah wasal, lihat huruf ketiga. Betul. Kalau huruf ketiganya doma, hamzah wasalnya apa Iqbal? Doma. Doma. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, hamzah wasalnya apa Iqbal? Kasroh. Nah, sekarang lihat di sini Iqbal, di nomor 3 ini. Huruf ketiganya huruf apa Iqbal? Ba. La, atau Tadi tak. huruf ta ya. Lupa. Iya, huruf ketiga itu dihitung dari hamzah wasal. Huruf ta, betul. Huruf ta harakatnya apa Iqbal? Doma. Doma. Maka hamzah wasalnya apa Iqbal? Doma. Doma, sahih. Berarti bacaannya apa? Uk. Tubuh. Naam, begitu. Uk tubuh. Apa artinya uk tubuh? Tulislah kalian. Paham? Paham. Baik. Kalau paham kita teruskan. Lagi. Sekarang dari kata syahada. Hidu. Ini artinya apa? Menonton. Nah, artinya menonton. Untuk antum, syahada yusyahidu untuk antum. Titik 2. Langkah pertama baca ya Hanan. Tambah huruf ta dan fathah. Apa Hanan apa? Tambah huruf ta dan waw sukun dan fathah. Betul, ambil fi'il mudhari ya. Ambil fi'il mudhari. Berarti apa jadinya Hanan? Tadi kata yusyahidu. Apa Hanan? Kalau untuk antum?
Yang lainnya siap-siap. Nggak bisa Hanan, kita lempar ke yang lain. Tusyahiduna. Mumtaz, sahih. Tusyahiduna gitu ya. Tusyahiduna. Mumtaz ya Hanan. Langkah kedua, baca ya Kansa. Nah, Kansa. Hapus awal jika sukun setelah dihapus tambahkan hamzah wasal. Betul, hapus awal jika sukun tambah hamzah wasal. Huruf awalnya yang dihapus huruf apa ya Kansa? Tak. Tak, baik, kita tulis ya. Berarti taknya dihapus mulai dari huruf syan. Sya gitu ya, sin fathah. Syahiduna. Tambah hamzah wasal atau tidak Kansa? Tidak. Kenapa tidak Kansa? Karena setelah huruf awal dihapus harokatnya bukan sukun. Sahih. Nah, santi mumtaz. Langkah ketiga ya Yasmin, baca Yasmin. Jazmkan akhir, antum buang nun tambah alif. Naam, jazmkan akhir untuk antum buang nun tambah alif. Berarti dari kata syahiduna kita buang nunnya menjadi syahidu waw sukun tambah alif. Begitu ya? Ya. Baik. Jadi syahidu. Apakah ada langkah keempat ya Yasmin? Menentukan harokat hamzah wasal? Lihat huruf ketiga. Apa? Apakah ada langkah keempat? Enggak ada. Enggak ada ya, sahih. Tidak ada langkah keempat. Kenapa? Karena tidak ada hamzah wasal, gitu ya. Langkah keempat itu hanya menentukan hamzah wasal. Tadi kan tidak ditambah nih hamzah wasalnya. Berarti perintahnya sampai 3 langkah doang. Kalau yang kayak begini, ya. Kalau tidak ada tambah hamzah wasal. Apa ini? Syahidu. Apa artinya Yasmin? Menontonlah kalian. Naam, menontonlah kalian atau nah, menontonlah perintah ya. Menontonlah kalian. Sahih. Mafhum? Yang lainnya? Paham. Paham. Baik. Kalau paham kita buktikan dengan contoh lain. Lagi. Nah, siapa yang ngomong paham? Iqbal ya. Nah, was Iqbal nih harus paham. Baik, contoh yang lain. Contoh yang lain, misalkan contohnya nasoro yan suru. Apa artinya nasoro yan suru? Menolong. Nasoro yan suru artinya apa? Iqbal? Tolong. Menolong. Baik. Satu langkah pertama untuk antum. Langkah pertama untuk antum apa ya? Hanan, baca. Tambah huruf tam dan waw tambah huruf a dan waw sukun dan nun fathah. Jadi apa Hanan? Yang juga ya. Nah, dari kata yang sahih menjadi suruna. Tansuruna. Langkah kedua ya Hilmi, baca Hilmi. Ustaz. Naam, baca langkah kedua. Yang mana Ustaz langkah keduanya? Nomor dua nih, nomor 2 di buletin ya, di buletin nomor 2 nih. Kurang kelihatan Ustaz. Yang Hapus awal. ini ya, Nomor hapus 2 awal. Iya, betul itu. Hapus awal jika sukun setelah dihapus tanpa hamzah wasal. Naam, hapus awal jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasal. Baik. Hapus awal tuh, hapus huruf apa Hilmi yang dihapus? Huruf awal. Ya, huruf awal huruf apa? Alif. Ini Alif. di nomor 1 ini, nomor 1 nih tadi. Tadi nomor 1 ya tansuruna. Sekarang hapus awal. Huruf apa yang dihapus? Huruf awal. Tak, tahu Ustaz. Ta, naam ta. Berarti mulai
tulis dari huruf nun, sod, ya, nun sukun, suruna. Taib, tambah hamzah wasal atau tidak ya Hilmi? Tidak ya. Pakai ya Ustaz. Kenapa pakai? Karena sudah dihapus. Apa kaitannya dengan udah dihapus? Ditambahin. Kenapa ditambahin? Kenapa ditambahin? Aduh, tadi gimana Karena- ya? Karena huruf awalnya setelah dihapus sukun gitu ya. Jadi kenapa Iya, ditambah? Karena huruf awal huruf nun, sukun dia. Berarti tambah hamzah Sol. wasal ya. Naam, taib. Suruh. Nah, langkah ketiga apa ya Nisa? Baca Nisa langkah ketiga. Ya Ustaz. Nah, Jumkan akhir. naam, jazmkan akhir untuk antum. Untuk huruf nun tambah alif. Iya, buang huruf nun tambah alif. Berarti huruf nunnya ini ya, huruf terakhir nih, buang. Berarti menjadi suruh tambah alif. Nunnya dibuang tambah alif. Langkah keempat ya Nabila, baca. Itu cara menentukan harokat hamzah wasal. Dilihat huruf ke berapa Nabila? Dilihat huruf ke berapa Nabila? 4. Lihat huruf ke berapa? Ketiga. Ketiga. Kalau huruf ketiganya doma, hamzah wasalnya apa Nabila? Kalau huruf ketiganya doma, hamzah wasalnya Doma. doma. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, hamzah wasalnya apa Nabila? Kasroh. Kasroh. Nah sekarang lihat di sini Nabila nomor 3. Huruf ketiga huruf apa ya Nabila? Sini. Kelihatan nggak tulisannya? Kakak tulis lagi ya, kakak tulis ulang. Ini takut nggak jelas. Hamzah wasal, nun, sod, ro. Nah huruf ketiga huruf apa Nabila? Ro. Huruf ro, coba hitung dari hamzah wasal. Ro ke berapa? So. Sod. Nah huruf sod. Sodnya harokatnya apa Nabila? Harokatnya apa sod? Doma. Doma. Berarti hamzah wasalnya apa Nabila? Harokatnya? Kalau doma, hamzah wasalnya Doma. doma. Berarti bacanya apa ya Nabila? Unsuru. Sahih. Na'am. Unsuru. Gitu ya. Unsuru apa artinya unsuru? Menolonglah kalian. Na'am. Menolonglah kalian. Mafhum? Paham. Alhamdulillah. Iqbal lagi nih suara yang besar nih. Kita tanya sekarang Iqbal ya. Taib. Sebelum ke Iqbal, ke Rashid dulu. Kita ngambil kata kerjanya dari kata kerja. Contohnya misalkan fataha. Fataha yaftahu. Apa artinya fataha yaftahu? Membuka. Fataha yaftahu membuka. Kalau untuk antum apa Rashid? Rashid, langkah pertama untuk antum apa? Ambil fi'il mudhari. Apa? Dari kata yaftahu. Rashid. Ambil fi'il mudhari jadi taftahu. Untuk antum. Belakangnya antum itu ada una. Iya. Ini kan tadi kalau untuk antum, belakangnya apa? Tambah, depannya diganti dengan ta, belakangnya tambah waw sukun, waw teteh.
belakangnya didomakan, tambah waw sukun dan nun fathah. Jadi apa? Radita. Sebelum mana? Yaftahu, dan kata yaftahu. Ya. Ya, jadi apa? Taftahuna. Mumtaz, sahih. Menjadi taftahuna. Langkah pertama. Langkah kedua ya Iqbal. Nah, Iqbal nih. Iqbal, langkah kedua apa Iqbal? Baca. Hapus huruf awal. Hapus huruf awal, kemudian Jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasol. nah, jika sukun setelah dihapus tambah hamzah wasal. Huruf awal huruf apa yang dihapus? Ta. Ta, sahih. Baik, berarti kita tulis fa, ta, fa sukun, ta fathah, hu, nah gitu ya. Ditambah Ya. hamzah wasal atau tidak Iqbal? Tambah. Kenapa? Karena itu depannya sukun. Sahih, masya Allah. Mumtaz. Baik, tambah hamzah wasal karena sukun ya. Nah, langkah ketiga. Siapa lagi nih yang belum ditanya? Coba kalian tuh ya. Nih, Iqbal, sudah Hanan, sudah Nabila, Yasmin, Kansa, Ilmi. Kemudian kita ke Nisa dulu. Nisa. Langkah ketiga Nisa. Iya. Langkah ketiga apa Nisa? Jamsamkan akhir. Nah, Antum. jadikan akhir. Antum apa? Buang huruf nun dan tambah alif. Nah, buang nun tambah alif. Berarti di sini ya, nunnya buang kita. Menjadi fa sukun tahu alif. Nah, langkah keempat sekarang. Langkah keempat setelah Nisa ke Nabila. Nabila langkah keempat Nabila apa? Baca Nabila langkah keempat. Cara menentukan harokat hamzah wasal. Lihat huruf ketiga. Cara Nah, lihat melakukan harokat. hamzah wasal. Betul. Lihat huruf Huruf ketiga. ketiga. Kalau huruf ketiganya doma, hamzah wasalnya apa? Nisa, Nabila? Domah. Doma. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh? Kasroh. Kasroh. Nah, sekarang di sini huruf ketiganya harokatnya apa Nabila? Fathah. Fathah. Berarti hamzah wasalnya Kasroh. kasroh. Berarti bacanya apa? Oh. Apa bacaannya? Tahu. Iftahu. Sahih. Apa artinya iftahu semuanya? Membukalah kalian. Nah, atau bukalah kalian. Ya, atau Kalian. bukalah boleh. Nah, sahih. Mafhum? Paham. Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Ustaz. Hah? Siapa? Nisa atau Rosid? Rosid belum paham? Nisa? Siapa? Aku nggak paham ya. Di mana? Di mana Nisa? Belum paham ya? Yang mana ya? Nomor berapa? Nomor berapa ya? Iya, di langkah nomor berapa? Kayaknya kurang. Nomor 3 kurang. 3. Langkah ketiga? Langkah ketiga ya Nisa? Kurang ngerti. Langkah ketiga. Iya. Saya begini Nisa. Tadi kan langkah kedua kan iftahu, nah gini ya. Tulisannya ada nunnya nih, ada nunnya belakangnya. Nah, ini di langkah ketiga itu buang aja nunnya. Buang nunnya, berarti kan kalau dibuang nunnya sampai waw gitu kan, tulisannya nih sampai waw. Nah, kemudian ditambah alif, selesai gitu. Jadi di langkah kedua buang nunnya. Nah, di langkah kedua yang tadinya ada nunnya, di langkah kedua buang nunnya, kemudian tambah alif atau buang nun ganti alif boleh, nggak masalah ya. Kayak gitu Iya. bisa? Paham? Kok kira kan tambah alifnya di depan. Kok kira. Udah di belakang, di belakang. Di belakang ya. Di belakang ya Nisa ya. Yang di depan tuh hamzah wasal bukan alif. Paham Nisa?
Ustaz. Baik. Kalau Berarti paham, berbarengan sama waw sukun. betul, setelah waw sukun tuh ya. Jadi bergandengan dengan waw sukun gitu. Jadi bacanya iftahu, yang panjangnya adalah waw saja, alifnya nggak berguna. Ya, alifnya tidak berguna, dan itu dalam Al-Quran yang selalu ada bulatan sempurnanya gitu ya. Nanti insya Allah kita tahu ya kenapa ada alif di situ, insya Allah kita tahu. Saya latihan PR. Nah, Nanti dipoto tat. PR-nya. dipoto kirim ke grup ya. Yes. Baik, PR. PR. Nah, atau latihan. Dari kata-kata kana sayak nusu ini ya. Kana sa yak nusu. Nah, artinya apa nih? Kana sa yak nusu menyapu. Iya. Berarti buat fi'il amr ya. Perintahnya adalah Kata buat fi'il amr untuk titik 2 1 alif untuk anta. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, Berarti itu langkah keempat. Apa? kemarin. Bukan kemarin, iya. Ya, Kan kita sudah belajar anta. panjang. Iya, tambah panjang ya. Tambah panjang. Baik, sekarang banyak untuk antuma. Untuk antuma, langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Nah, sekarang jim ya, jim untuk antum. Untuk antum, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Nah, jadi hanya satu kata kerja saja. Hanya satu kata kerja saja ya. Fi'il amr untuk anta, antuma, antum. Ustaz, Ada pertanyaan? ya cuma 3 doang. Iya, cuma 3. Nah, sekarang sedikit ya. Kemarin 4, sekarang cuma 3. Nurun. Jadi cuma satu kata kerja, 3 doang, nggak apa-apa. Masih mending. Cuma ada satu. Kalau ada dua gitu. Iya, masih penting ya. Baik, ada yang pertanyaan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, cukup ya? Cukup. Nah, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi. Jangan lupa PR dikerjakan ya. PR lihat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.